bumi dalam beberapa tahun ke depan, sehingga kami berinisiatif untuk mengembangkan energi alternatif, yaitu bioetanol dari bonggol dan pelepah pisang. Kami melakukan penelitian ini bertujuan untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak dan mengganti kebutuhan tersebut dengan bioetanol. Kenapa kita menggunakan bioetanol? Karena lebih terjangkau, ramah lingkungan, efisien, efektif, dan terbarui. Selanjutnya adalah rumusan masalah seperti yang ada di layar. Yang pertama adalah bagaimana metodologi pembuatan bioetanol pelepah dan bonggol pisang. Kemudian, apakah bioetanol dapat menggantikan fungsi bahan bakar minyak secara global dan menjadi bahan bakar alternatif massal. Yang ketiga, apakah keunggulan bioetanol sebagai bahan bakar dibandingkan bahan bakar minyak. Yang keempat adalah apakah bioetanol pelepah dan bonggol pisang dapat diproduksi secara massal. Selanjutnya adalah tujuan kami untuk meneliti bioetanol pelepah dan bonggol pisang, yaitu menginovasikan pembuatan bioetanol yang lebih baik dan mudah dengan menggunakan bahan yaitu bonggol dan pelepah yang tentunya mudah didapatkan dan sangat melimpah. Kemudian menggantikan fungsi bahan bakar minyak, lalu membuat bioetanol yang lebih unggul dibandingkan bahan bakar minyak karena yang seperti saya sebutkan tadi, ramah lingkungan, kemudian dapat terbarukan, efisien, efektif, serta terjangkau. Selanjutnya adalah hipotesis kami, yaitu bioetanol pelepah dan bonggol pisang lebih efektif dan efisien sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar minyak. Kemudian kami akan membahas di bab 2 sebagai berikut. Yang pertama adalah definisi bioetanol. Bioetanol atau C2H5OH adalah cairan hasil fermentasi gula dari bahan yang mengandung karbohidrat dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Bioetanol merupakan bensin alami karena bioetanol memiliki ciri dan karakteristik yang sama dengan bensin atau premium. Namun bioetanol berasal dari bahan yang terbarukan dan alami dari bahan nabati, di mana pembakaran bioetanol menghasilkan emisi yang lebih sedikit dibandingkan bahan bakar minyak. Selanjutnya adalah prospek pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar, yaitu bioetanol sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar minyak. Kemudian pencampuran bioetanol dengan minyak bumi yang tentunya dapat mengurangi biaya hidup masyarakat pada umumnya. Kemudian ini adalah tabel perbandingan produksi bioetanol Indonesia dengan negara lain, di mana Brasil dan Amerika mencapai 4.000-an juta galon per tahunnya, sedangkan Indonesia hanya 40 juta galon per tahunnya menurut data tahun 2005. Selanjutnya adalah keunggulan bioetanol pelepah dan bonggol pisang dibandingkan dengan bahan bakar minyak, yaitu ramah lingkungan, terjangkau, terbarukan, efisien, dan efektif. Untuk kesempatan kedua akan saya berikan kepada saudara Ilmi. Terima kasih. Saya akan langsung melanjutkan presentasinya. Bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian kami sendiri akan kami bagi menjadi beberapa subbab. Metodologi penelitian kami sendiri akan kami bagi menjadi beberapa subbab. Pertama, variabel penelitian berupa variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel tingkat. Variabel bebas kami adalah masa dari ragi, pelepah, dan bonggol pisang yang kami gunakan, serta lama waktu fermentasi dan hidrolisis dari pelepah dan bonggol pisang. Selanjutnya adalah variabel kontrol berupa media hidrolisis fermentasi yang digunakan bersama, komposisi dan bahan yang digunakan, serta lama waktu fermentasi yang sama. Selanjutnya adalah variabel tingkat. Bioetanol murni dengan grade 99,5% bersifat anhidrous atau tidak korosif pada mesin, juga memiliki nilai oktan 94. Untuk jenis penelitian kami sendiri adalah eksperimen kualitatif kuantitatif. Berikut adalah praktik penelitiannya. Alat-alat dapat. Selanjutnya, cara kerja. Cara kerja kami sendiri kami bagi menjadi 5, yaitu isolasi, hidrolisis, fermentasi, silasi atau penyulingan air mentah, penambahan bahan kalsium karbonat pada CaCO3. Pertama, isolasi. Isolasi adalah proses pemilihan pembersihan bahan hingga menghasilkan bahan yang lebih berkualitas. Dan dalam konteks ini adalah pelepah dan bonggol pisang. Pelepah dan bonggol pisang akan langsung ditarut, dibersihkan dan dikeringkan sehingga lebih awet dan tahan lama. Dan bahan pengeringkan adalah bahan hasil isolasi yang siap dihidrolisis. Hidrolisis pelepah dan bonggol pisang. Hidrolisis kami hanya menggunakan
beserta dengan bahan baku dari propam pisang dan botol pisang hasil isolasi. Proses kami sendiri memerlukan waktu 100 jam untuk memecah polisakar hijau menjadi polisakar hijau menjadi botol C6 dan 12 Bagian fermentasi yang menggunakan botol lagi juga menggunakan botol dan lempang pisang hasil hidrolisis. Yang persamaan yang dihasilkan 1,25 gram bahan hasil fermentasi menghasilkan 1 ml bioetanol. Selanjutnya adalah distilasi atau penyaringan bioetanol mentah. Sebelum didistilasi, etanol mentah akan disaring menggunakan kertas saring. Kalau akan didistilasi menggunakan distilasi biasa, yaitu menggunakan prinsip dari proses fermentasi. Lalu yang kedua menggunakan distilasi berpemanas itu sendiri. Selanjutnya penambahan bahan berupa kafein, karbonat atau CaCO3 yang berasal dari batu garing. Penambahan bahan berguna untuk mengikat H2O dari dalam etanol sehingga bioetanol lebih anhydrous, memiliki grade yang tinggi dan bersifat dan tidak bisa toleransi pada mesin. Selanjutnya adalah keempat, proses penelitian dan pembahasan. Bioetanol mentah dan bioetanol jadi. Bioetanol mentah adalah bioetanol hasil fermentasi murni tanpa proses distilasi atau penyaringan. Bioetanol jadi adalah bioetanol hasil proses distilasi, penyaringan dan juga penambahan bahan sehingga bioetanol layak menjadi bahan bakar pengganti bahan bakar minyak. Selanjutnya adalah pengembangan metode. Dan perlu diketahui, semua metode pembuatan produk dan botol pisang kami semuanya dikembangkan. Bercontoh, hidrolisis. Kami menggunakan bahan atau sederhana, tidak memerlukan bahan asam dan enzim buatan, hanya menggunakan air murni. Kita proses yang lebih sederhana. Selanjutnya adalah pengembangan metode fermentasi produk dan botol pisang. Fermentasi kami menggunakan variasi bahan fermentasi maksimum selama 150 jam dengan kadar etanol 13,5%. Selanjutnya sama serisi untuk memproduksi etanol yang berlimpah. Lagi tapi sangat murah, efisien dan efektif. Sehingga sangat efisien dan efektif apabila diolah menjadi bahan untuk pembuatan bioetanol. Selanjutnya adalah proses distilasi produk dan botol pisang yang langsung kami gabungkan dengan proses fermentasi sehingga etanol tidak banyak yang terbuang. Selanjutnya adalah analisis data penelitian. Tabel pertama menunjukkan persamaan yang menghasilkan 1,25 gram bahan menghasilkan 1 ml bioetanol. Yang kedua adalah efisiensi dan efektivitas dari bioetanol dengan minyak tanah. Terbukti bioetanol lebih efisien dan efektif. Selanjutnya adalah hasil pembakaran dari bioetanol dan premium. Bioetanol hanya menghasilkan H2O dan CO2 selama premium sempurna. Lalu selanjutnya adalah tabel keempat. Itu menunjukkan bioetanol 1 liter etanol propam dan botol. Maaf, waktu sudah habis. Acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Dewan Juri. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Yang pertama, latar belakang yang Anda sampaikan di teks yang saya terima sudah bagus, tapi masih ada beberapa kalimat yang terlalu panjang. Jadi satu kalimat panjang sekali itu ala lebih baiknya potong titik gitu ya. Oke. Dua hal yang ingin saya konfirmasi. Tadi hipotesis yang di PowerPoint dengan yang di sini berbeda. Ya, memang karena hipotesis kami selalu kami sempurnakan. Dan hipotesis yang paling benar adalah yang ada. Oke. Tidak ada apa. Ya. Yang pertama di sini di tujuan ada statement menginovasikan pembuatan bioetanol yang lebih baik dan mudah dibandingkan sebelumnya. Mohon dijelaskan apakah sebelumnya sudah ada yang seperti ini dan inovasi yang lebih baik dari sebelumnya itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, di bagian metode, di situ ada variabel bebas, kontrol dan terikat. Di situ ada lama waktu fermentasi di variabel bebas, di variabel kontrol juga ada waktu fermentasi yang sama. Coba saya jelaskan apa sih bedanya variabel bebas, kontrol, dan terikat. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa saya menyebutkan bahwa kami menyebutkan menginovasikan. Di sini bahwa sebelumnya dalam bukan bioetanol dan pompa pisang, tetapi bioetanol yang lainnya, di mana distilasi, fermentasi dan lain-lain itu menggunakan bahan-bahan yang sangat susah.
Dimana seperti contoh destilasi. Untuk destilasi sendiri kadang masih banyak yang menggunakan barang-barang yang dibeli dari toko, dimana mengeluarkan biaya yang cukup besar. Tetapi kami menggunakan barang-barang limbah yang merupakan buangan, sehingga seperti yang tadi disampaikan di dalam tabel bahwa keluarannya hanya Rp500 dikarenakan barang-barang yang hanya sampah-sampah saja. Demikian. Selanjutnya saya akan menanggapi pertanyaan Ibu Dian Siliwangi. Variabel bebas kami memang hampir sama dengan variabel kontrol. Pertama, variabel bebas adalah semua variabel yang mengawali semua variabel, termasuk variabel kontrol dan variabel tingkat itu sendiri. Selanjutnya, variabel bebas kami apabila bersamaan dengan variabel kontrol, variabel bebas kami lama waktu fermentasi, hanya lama waktu fermentasi. Sedangkan pada variabel kontrol, lama waktu fermentasi yang digunakan untuk perubahan dan hidrolisis sama. Sedangkan hidrolisis, waktu untuk perubahan dan hidrolisisnya berbeda. Jika kami memasukkan lama waktu fermentasi perubahan dan hidrolisis yang sama dalam variabel kontrol. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Sebelumnya yang ingin saya tanyakan adalah sama dengan tentang variabel itu. Karena sudah ditanyakan, saya tanyakan lagi saja. Dari data pengujian, ini yang diujikan atau yang diperbandingkan adalah antara bioetanol dengan premium. Ya. Setelah itu bioetanol dengan minyak tanah. Ya. Di estimasi biaya yang ada perbandingan antara premium dengan bioetanol, bahan atau dana pembuatan bioetanol Rp500 dengan jarak tempuh 40 km, sedangkan menggunakan premium 7.400 dengan jarak tempuh yang sama yaitu 40 km. Wah, kalau dari data ini menunjukkan sangat ekonomis sekali, bisa-bisa premium nggak laku, karena ternyata mau ditanyakan sama Pak Robi. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana tim Anda ini dalam menguji perbandingan antara premium dengan bioetanol dan bioetanol dengan minyak tanah. Mungkin itu saja. Silakan. Pertama, saya akan menanggapi pertanyaan dalam pengujian juga. Pertama, bioetanol dan minyak tanah. Kami menguji sendiri perbedaan tersebut dengan kondisi yang sama, media yang sama, dan waktu yang sama, sehingga tidak ada perbedaan. Sesuai ya, bioetanol murni buatan kami sebanyak 300 ml dibandingkan dengan minyak tanah selama 300 dengan jumlah 300 ml memiliki waktu pembakaran yang selama kurang lebih 60 menit, dan itu pada media yang sama, kondisi yang sama, dan tempat yang sama. Ya, untuk pernyataan kedua dari Bapak Jokowi. Pertama, bioetanol kami menggunakan pupuk dan hidrolisis yang gratis karena kami memiliki persediaannya sendiri. Lalu, distilasi kami menggunakan bahan bekas, bukan bahan yang asli dari pupuk, sehingga menghemat biaya. Sehingga dari 5 keunggulan utama tadi yang terjangkau sudah dapat dimasukkan ke dalam metodologi pembuatan bioetanol pupuk dan hidrolisis. Dalam pengujian, bioetanol dengan premium memiliki jarak tempuh yang sama dengan menggunakan mesin motor, yaitu selama 40 km dengan biaya pembuatan yang berbeda. Bioetanol hanya Rp500. Sedangkan premium yang dijual sekarang secara komersil adalah Rp7.400. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Mungkin agar bisa lebih detailnya untuk estimasi biaya bisa diperjelas lagi 500 ini untuk apanya di dalam bentuk tabel seperti itu. Dan dalam estimasi biaya itu tenaga kerja itu juga perlu diperhitungkan. Meskipun oke lah kita cari barang-barang yang ada di sekitar kita yang gratis, tapi misalkan kalau ada orang lain yang tidak ada bahan tersebut kan harus beli. Itu bisa diberikan estimasi biaya. Nah, karena penelitian seperti ini hampir sama dengan penelitian siswa-siswi kami SMA 21 tahun lalu. Hampir sama dengan seperti ini, pengujiannya dengan premium